Baik, selamat malam. Kita akan teruskan kuliah farmakologi 2 ini. Malam ini kita akan membahas mengenai antimikroba yang menghambat sintesis protein. Ya, Eh, meneruskan dari yang minggu lalu. Karena minggu lalu terlalu banyak yang menghambat sintesis protein. Kalau nggak salah ada 3 golongan kita bicarakan ya yang minggu lalu kalau kalian masih ingat, yaitu golongan tetrasiklin, golongan makrolit ya, dan chloramphenicol ya, itu yang minggu lalu ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan membicarakan yaitu satu golongan yang cukup penting ya, yaitu golongan aminoglikosida dan yang lain-lainnya lagi nanti ya. Jadi golongan aminoglikosida. Aminoglikosida ya, aminoglikosida mempunyai, kenapa namanya aminoglikosida? Ya. Karena dia mempunyai satu cincin heksosa, ya, kemudian dan sebuah streptidin atau 2 deoksistreptamin. Itu tergantung apakah, kalau saya yang perlihatkan di sini adalah struktur dari streptomisin ya, streptomisin. Di streptomisin ini ada streptos ya. Kemudian ada streptidin dan ada glukosamin. Jadi dia disebut aminoglikosa ya karena dia banyak amin nih, amin ya. Amin, amin itu yang ada NH2 ya. Dia ada NH2, banyak ada NH2 dan samping itu dia ada glikosida ya di mana di join dengan O sini ya. Glikosida. Jadi dia namanya aminoglikosida. Dengan beberapa gula amino. Jadi ini yang kayak ini nih disebut gula amino. Ya, gula amino dengan ikatan glukosida. Jadi ikatan glukosidanya itu adalah O ini, ya. Nah, ini yang ini streptidin ini satu molekul aminoglukosa ya kita sebut gula amino ya, gula amino. Oke. Nah, aminoglikosida ini ya larut dalam air. Jadi dia bersifat polar ya dan bersifat stabil dalam larutan dan lebih aktif dalam larutan yang bersifat basah daripada larutan asam ya. Nah, saya singkatannya aminoglikosida ini AMG ya. AMG dihasilkan oleh jamur Streptomyces speciosa ya dan Micromonospora speciosa ya. Jadi ini dia dihasilkan oleh ini ya, jamur-jamur ini. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Ya, aminoglikosida menembus membran luar dari mikroorganisme. Kan dia mau masuk ke dalam sel bakteri kan. Jadi dia harus menembus membran luarnya melalui saluran-saluran porin, ya. Atau secara aktif melalui sistem transport aktif, ya, sistem aerobik. Jadi dia melalui sistem transport aktif, suatu transport aktif ya. Kalian sudah tahu transport aktif ya. Nah, di dalam sel mereka mengikat subunit 30 dari ribosom ya kan. Yang kita bilang itu bahwa kebanyakan dalam bakteri itu ada subunit 30 dan subunit 50 ya. Nah, mereka mengikat subunit 30 dari ribosom dan menghambat sintesis protein dengan 3 cara, yaitu menghalangi pembentukan ikatan kompleks yang pertama, ya, dan menyebabkan salah membaca mRNA. Jadi mRNA ini kan yang penting untuk translasi, ya, kemudian untuk mencetak proteinnya. Nah, kalau dia salah baca, jadi protein yang akan dicetak itu nanti salah, ya. Jadi inkorporasi peptida yang salah, kemudian protein juga yang dihasilkan adalah yang abnormal, ya. Dan dia juga menghambat translokasi, ya. Nah, pada konsentrasi plasma 8 sampai 10 kalinya MIC, kamu masih ingat apa itu MIC?
yaitu konsentrasi minimum ya yang dapat menghambat bakteri ya. Jadi kadar konsentrasi 8 sampai 10 di atas MIC-nya itu ya, si obat aminoglikosida ini bersifat bakterisidal ya. Nah, kalau di bawah dari itu dia bersifat bakteriostatik. Oke. Dan mempunyai sifat post antibiotic effect atau PAE ya. Apa itu post antibiotic effect? Yaitu di mana kadar obat di bawah MIC masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya. Seharusnya kan kalau menurut definisinya ya itu suatu antibiotik baru efektif ya kalau dia di atas MIC ya. Tetapi untuk aminoglikosida ya begitu dia mencapai MIC dia bisa membunuh bakteri, dan setelah obatnya turun, kan obat kan kalau kita nggak minum dia akan turun dalam tubuh kita kan. Nah dia masih ada efek, artinya si bakterinya perlu waktu untuk tumbuh kembali karena kan sudah dibunuh ya. Jadi dia perlu waktu untuk tumbuh kembali. Nah, itu yang disebut dengan post antibiotic effect ya. Nah, ini gambar ini ya mengatakan bahwa aminoglikosida mengikat ya subunit 30S. Oke. Sehingga dia itu merusak ya struktur ya, sehingga dia itu menyebabkan salah baca mRNA-nya itu, yang cetakan ini kan protein ini kan yang U dengan A dengan U, C dengan G kayak gitu kan. Nah, itu yang namanya sistem ini translasi ini. Jadi tidak salah baca ya, udah salah baca akhirnya protein yang dibentuk itu salah ya. Nah, itu mekanisme kerjanya. Kemudian spektrum antibakterianya efektif untuk hampir semua Bacillus gram negatif aerobik ya. Termasuk ya Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae dan Enterobacter ya. Nah, kalau yang Pseudomonas ini kan dia seringnya menimbulkan penyakit itu infeksi saluran kemih ya, atau infeksi luka ya. Nah, kalau Klebsiella pneumonia itu banyak pada paru-paru ya, kayak pneumonia. Enterobacter ya banyak di usus ya. Nah, AMG, aminoglikosida, sering dikombinasi dengan antibiotik beta-laktam karena mempunyai efek sinergistik, ya, menambahkan khasiat, terutama untuk terapi endokarditis. Ya, jadi untuk terapi endokarditis yaitu infeksi lapisan dalam jantung, ya, yang disebabkan oleh Enterococcus. Nah, kita akan menggunakan aminoglikosida ini, ya, tapi dia harus ditambah dengan antibiotik lain ya, yaitu biasanya dari golongan penisilin ya. Jadi golongan penisilin ditambah dengan si aminoglikosida ya. Aminoglikosida yang sering digunakan, yang sering kita dengar ya, itu seperti gentamisin, amikasin, tobramisin ya, neomisin. Nah, biasanya neomisin itu hanya untuk topikal aja ya. Dan streptomisin yang bisa dipakai untuk TBC. Nah, resistensi terhadap gentamisin telah ditemukan di kalangan bakteri dari keluarga Streptococcus ya, Streptococci. Jadi kalian ingat ya, kalau dalam bakteri penamaannya ya, kalau pakai i di sini berarti dia banyak, jamak ya. Strepto kan kalau singularnya ya, tunggalnya itu Streptococcus, tapi jamaknya itu Streptococci ya. Nah, seperti ini tunggalnya adalah Enterococcus, jamaknya adalah Enterococci ya. Bahasa Inggrisnya cocci lah, kalau di sini cocci ya, atau apa cocci ya, Streptococci. Tapi bahasa Inggris Streptococci. Nah, resistensi terhadap aminoglikosida terjadi dengan 3 mekanisme ini, yaitu
Pertama, bakteri mengurangi permeabilitas antibiotik. Jadi antibiotiknya nggak bisa masuk, ya. Kalau dia nggak bisa masuk, berarti dia nggak bisa menghambat sintesis protein. Ada ini yang sini salah ini ya, kok diulang sih? Sebenarnya yang kedua ini adalah bakteri membuat pompa efflux. Ya, kamu tahu kan apa itu pompa efflux ya? Jadi ada molekul atau protein ya di mana dia tugasnya adalah melempar keluar, ya menendang keluar. Jadi kalau contohnya kalau obat ini udah masuk nih ke dalam sel bakteri ya. Nah, oleh pompa efflux itu dipompa keluar lagi ya sehingga si obatnya nggak bisa berefek ya, berkhasiat. Oke. Nah, modifikasi dan inaktivasi sintesis enzim yang disebarkan melalui plasmid. Apa artinya? Ya. Jadi kan ini kan dia ini menghambat sintesis protein ini berdasarkan dia menghambat suatu enzim, ya. Nah, enzim itu yang kemudian diinaktivasi, ya, atau dimodifikasi, ya, sehingga tidak terjadilah apa yang mau dihambat itu, ya. Nah, lagipun disebarkan melalui plasmid, ya. Plasmid itu adalah plasmid itu apa? Plasmid itu seperti DNA ya, seperti DNA gitu ya. Jadi material genetika yang berada di luar inti sel ya, di luar nukleus. Oke. Nah, farmakokinetiknya absorpsi aminoglikosida bersifat sangat polar ya, artinya dia itu sangat larut dalam air ya. Dan strukturnya polikationik, banyak polar ya, dan bentuknya juga ya, dia itu sehingga karena obat yang bersifat polar dia akan susah diabsorpsi ya, absorpsi ataupun reabsorpsi sukar karena sukar menembusi membran ya. Nah, dia akan sukar diabsorpsi ya, karena dia sukar diabsorpsi maka dia harus diberikan secara injeksi ya, yang umumnya yang diberikan adalah secara intravena ya. Nah, perkecualian adalah neomisin. Ya, neomisin bersifat amat toksik sehingga ia digunakan secara topikal atau secara oral untuk infeksi lokal, ya, di kulit ataupun di kolon. Nah, misalnya untuk di kolon kan, kita nggak mau aminoglycosidanya itu termetabolisme, ya, hilang begitu saja, ya. Kita mau supaya obat ini, oke, sampai ke kolon, ya. Nah, masalah dia tidak diabsorpsi di usus halus, nggak apa-apa, karena kerjanya kita maunya dia di kolon, ya, di usus besar. Nah, distribusi karena sifatnya yang hidrofilik, ya, dia itu dapat berpenetrasi ke dalam jaringan, ya, tapi sangat terbatas, ya, penetrasi ke dalam jaringannya sangat terbatas karena untuk penetrasi ke jaringan dia harus larut dalam lemak, ya, sedangkan dia banyak larut dalam air, jadi penetrasinya ke dalam jaringan sangat terbatas. Sedangkan penetrasi ke dalam cairan tubuh bervariasi, ya. Dan aminoglikosida ini sukar menembus blood-brain barrier ya, atau sawar darah otak. Tetapi dapat melalui plasenta ya. Nah, sukar menembus BBB tapi dapat menembus plasenta. Oke. Lebih dari 90% dia diekskresikan secara utuh atau tidak terurai oleh metabolisme ya melalui ginjal. Jadi kayak misalnya dia ini apa misalnya gentamisin ya, dia akan keluar melalui urin dalam bentuk gentamisin juga ya, bukan dalam bentuk metabolitnya ya. Sehingga kita memerlukan penurunan dosis ya kalau ada kelainan ginjal. Nah, sebagai perbandingan
waktu paruh jika ginjalnya normal, ya, yaitu 2-3 jam. Ya, dia cepat akan keluar. Ya, jadi dia waktu paruh 2 atau 3 jam, seharusnya dia harus diberikan 3 kali sehari, ya, gentamisin. Tetapi sekarang dia umumnya untuk infeksi-infeksi yang ringan dan sedang, ya, dia akan diberikan sekali sehari. Ya, kenapa dia dapat diberikan sekali sehari? Ya, meskipun waktu parunya 2-3 jam. Kenapa? Ya, karena jawabannya yaitu dia mempunyai post antibiotic effect yang tadi kita bilang, ya, post antibiotic effect atau PAE. Ya, jadi meskipun kadar antibiotik dalam darah sudah turun, ya, tetapi dia tetap dapat mempunyai efek. Nah, itu namanya post antibiotic effect. Ya. Nah, jika itu ginjal normal 2-3 jam. Pada ginjal yang gagal atau ginjal yang ada sakit, ya, itu bisa sampai 24-48 jam. Bayangkan aja, ya, jauh berbeda. Efek sampingnya apa? Pertama, yang paling terkenal yaitu gangguan fungsi ginjal yang kita sebut nefrotoksisitas. Oke. Aminoglikosida dapat menghambat transport zat-zat yang dimediasi oleh kalsium, ya, pada sel-sel tubulus ginjal. Ya, menghambat ini dalam sel, ya. Nah, kan ada sel, jadi yang dimediasi oleh kalsium, ya, pada sel-sel tubulus. Sel tubulus itu di mana? Di ginjal, ya. Jadi kalau transportnya dihambat, ya, maka akan terjadi kerusakan ginjal, ya. Karena apa? Karena zat-zat itu mungkin akan tertahan dalam sel tubulus, nggak bisa keluar, ya. Nah, makin lama makin menumpuk, akhirnya menjadi racun, ya, dan menjadi kerusakan ginjal, ya. Untuk menghindari nefrotoksisitas, apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus menguji nilai clearance kreatinin, ya, atau bahasa Inggrisnya creatinine clearance. Oke. Pada saat apa? Kapan kita harus menilai creatinine clearance-nya? Yaitu sebelum obat diberikan. Ya, jadi misalnya besok mau start obat nih, ya. Nah, sebelum diberikan pagi-paginya, ya, sebelum diberikan itu diambil darah dulu, ya, untuk diuji clearance kreatininnya. Oke. Kemudian apa tadi? Nilai clearance, ya, dimonitor setelah 1 minggu. Maksimum pemberian aminoglikosid adalah 2 minggu. Artinya kan kita periksa dulu nilai creatinine clearance-nya sebelum diberikan obat. Nah, ketika udah 1 minggu kita tes lagi, biasanya dibilang bahwa anima global anima sorry, kok tidak saya ini, ya. Jadi setelah 1 minggu dimonitor lagi. Karena apa? Karena pemberian aminoglikosida mungkin akan menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, nah setelah 1 minggu kita lihat naik nggak clearance-nya, turun atau enggak, turun nggak gitu, ya. Kalau turun berarti ada gangguan. Oke. Nah, sedangkan dalam teori dikatakan maksimum pemberian aminoglykosid pada seorang pasien adalah 2 minggu. Karena kalau lewat 2 minggu, biasanya ginjalnya akan rusak, gitu, ya. Nah, monitor kadar obat. Nah, itu penting. Jadi salah satu obat yang paling sering dimonitor, ya, di dalam TDM, yaitu therapeutic drug monitoring, adalah golongan aminoglikosida, ya. Nah, misalnya kita lihat untuk gentamisin, ya, kadar trough itu lembah, ya. Jadi kamu kalau kita dalam TDM itu ada trough, ya, berarti lembah, artinya konsentrasi paling rendah, ya, dan ada peak. Peak itu konsentrasi paling tinggi, ya. Nah, kalau konsentrasi paling rendahnya
di atas 2. Jadi 2 nanogram per ml. Ya. Kita boleh itu akan meningkatkan resiko nefrotoksisitas. Nah, sedangkan untuk amikasin dia harus besar sedikit, yaitu lebih dari 5 mg per liter. Ya. Kemudian efek samping lain adalah ototoksisitas, gangguan fungsi pendengaran. Ya. AMG akan terakumulasi di endolimfa dan perilimfa. Ya, saya juga kurang tahu persisnya di mana itu ya. Pokoknya ini adalah semacam limfa, yaitu semacam aliran selaput ya yang mengangkut ya seperti vessel ya, dia seperti pembuluh ya yang mengangkut limfa. Oke. Nah, aminoglikosida ini karena dia larut dalam air ya dia akan terakumulasi di endolimfa. Ya. Jadi karena dia terakumulasi dia menimbulkan gangguan di sana ya sehingga terjadi ketulian yang tidak dapat sembuh, irreversible, ketulian yang tidak dapat sembuh ya. Nah, terutama pada anak-anak, oke. Nah, lebih lanjut lagi si pasien mungkin akan merasakan vertigo ya, yaitu pening ya, vertigo, pusing kepala ya. Bukan karena kurang tidur atau gimana ya, tapi karena kalau seseorang ya pendengarannya terganggu ya, organ pendengaran telinga dan saluran pendengaran itu ada hubungannya dengan vestibula ya. Vestibula itu adalah pengaturan keseimbangan ya. Nah, vertigo juga sering terjadi terutama pada streptomycin. Ototoksisitas sering dihubungkan dengan kadar plasma puncak yang tinggi. Jadi kan saya bilang plasma puncak ya, atau trough itu nilai terendah ya, dan durasi pengobatan yang panjang. Jadi kita harus membuka siapa ini, ada chat nih, siapa ini. Nah, kita harus apa tadi saya bilang, jadi kadar puncak ini kita tadi kan yang sebelumnya ya nephrotoxicity itu kadar lembah ya, kadar lembah trough ya, ini kadar puncak ya, kadar maksimum yang tinggi. Itu berarti dia tergantung dosis ya. Kalau dosisnya tinggi, kadarnya tinggi, nah dia akan menyebabkan gangguan fungsi pendengaran ya. Dan durasi pengobatan yang panjang. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu ya, mungkin akan terjadi ototoksisitas. Kemudian yang lain, efek samping lain itu kelumpuhan neuromuskular ya. Jadi biasanya terjadi karena obat diberikan dalam dosis yang besar dengan cepat ya. Jadi misalnya kalau disuntik kan, dosis besar cepat ya, sehingga terjadi kelumpuhan otot yang disebabkan karena saraf ya. Resiko bertambah jika pasien punya sejarah miastenia gravis ya, karena kelainan dari asetilkolin itu ya, miastenia gravis. Dan tentunya seperti obat yang lain juga ada reaksi alergi ya. Nah, kemudian setelah kita selesai aminoglikosida ya. Nah, golongan aminoglikosida ini cukup penting ya, cukup penting karena dia banyak dipakai ya dalam rumah sakit ya. Nah, kita pergi ke obat lain yaitu linezolid ya, linezolid. Linezolid ini juga penting ya sebab dia adalah obat alternatif untuk MRSA ya atau MRSA. Oke. Linezolid adalah suatu oxazolin ya, oxazolidinone. Oke. Nah, di sini nggak ada kimianya ya. Yang sintetik ya, yang dibuat untuk melawan organisme gram positif seperti
MRSA. Nah, sampai sekarang ini kalian sudah harus tahu apa itu MRSA, ya, yaitu methicillin resistant Staphylococcus aureus, yaitu bakteri Staph aureus, ya, yang resisten terhadap obat methicillin, ya. Nah, MRSA ini menjadi suatu momok, ya, menjadi suatu suatu challenge, ya, suatu apa itu momok lah, apa momok namanya, kesulitan, ya, di bidang penyakit infeksi, ya, karena di rumah sakit kalau MRSA sudah muncul, ya, biasanya dia akan menyebar, ya, dan nanti sangat sedikit obat yang bisa dipakai untuk MRSA, ya. Dan bahkan kita ada yang namanya VRI. Apa itu VRI? Ya, VRI yaitu vancomycin, bukan vonco, saya salah tulis, ya, vancomycin. Yaitu vancomycin. Nah, vancomycin, ya, suatu vancomycin resisten enterokokai. Jadi ada bakteri-bakteri namanya enterokokai, ya, dan yang resisten terhadap vancomycin, dan staphylococcus yang resisten terhadap penicillin. Ya, jadi ada bakteri-bakteri staphylococcus, ya, mereka yang resisten terhadap penicillin, ya. Nah, mekanisme kerja linezolid mengikat subunit 23S RNA ribosom, ya, dari subunit 50S, menghambat pembentukan kompleks dari subunit 70S. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, linezolid, ya, binds, ya, mengikat, ya, pada ribosom RNA, ya, 23S, ya, sehingga dia mencegah terbentuknya kompleks yang permulaan, ya, yaitu pada subunit 70S, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya, dia itu mencegah formasi ini. Oke. Nah, jadi ada cetakan, ya, UAC. Mestinya AU apa gitu. Nah, ya, jadi dia mencegah, menghambat, ya. Menghambat. Jadi intinya dia akan menghambat pembentukan 70S, ya, dan akhirnya dia menghambat sintesis protein. Itu intinya mekanisme kerjanya, ya. Nah, spektrum antibakterinya, linezolid aktif terhadap organisme gram positif, ya, dia banyak aktif terhadap gram positif, ya. Contohnya adalah untuk Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Listeria monocytogenes, ya, dan juga Mycobacteria. Jadi kalian harus tahu Mycobacteria ini terkenal, yaitu penyebab TBC, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini gram positifnya apa? Enterococcus, ya, Staphylococcus, oke, Streptococcus, oke. Gram positifnya bacilli yang berbentuk bacilli, yaitu Corynebacterium atau Listeria monocytogenes, oke. Dan juga dia bisa juga untuk anaerobik loh, ya, yaitu untuk infeksi Clostridium, ya. Dan seperti kita sebut, dia juga sebenarnya bisa untuk Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia dapat digunakan untuk MRSA, ya, jika vancomycin sudah resisten atau tidak aktif, ya. Jadi pada umumnya kita pertama MRSA kita akan memakai vancomycin, ya, vancomycin. Nah, tapi ada juga bakteri-bakteri Staphylococcus yang dia sudah resisten terhadap vancomycin, ya. Nah, salah satu pilihan, jadi kita pilihannya bisa linezolid, oke.
Nah, resistensi telah dilaporkan pada Staph aureus dan Enterococcus ya. Jadi setiap antibiotik kalau sudah lama kita gunakan, dia akan terjadi resisten ya. Nah, resisten terjadi karena penurunan ikatan dengan enzim pada situs target. Ya, penurunan ikatan dengan enzim. Nah, farmakokinetiknya dia, linezolid tidak dapat diabsorpsi dalam saluran cerna, ya. Namun injeksi juga tersedia untuk infeksi yang lebih serius. Ya, jadi kenapa? Biasanya untuk MRSA, ya, untuk infeksi MRSA. Untuk infeksi MRSA biasanya infeksinya cukup berat ya, cukup serius. Jadi biasanya kita memerlukan injeksi ya, intravenous. Oke. Nah, dia terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh ya. Di metabolisme di hepar melalui reaksi oksidasi menjadi 2 metabolit yang tidak aktif ya. Nah, dia diekskresikan melalui ginjal dan hepar. Tetapi dia tidak memerlukan perubahan dosis pada gangguan ginjal dan hepar. Kenapa? Karena kecuali kalau dua-duanya ya, ginjalnya rusak, heparnya juga rusak ya. Jadi kita perlu menurunkan dosis. Tapi kalau cuma ginjalnya yang rusak, kan masih ada hepar ya. Jadi dia masih bisa dikeluarkan melalui hepar. Jadi kita tidak perlu memerlukan perubahan dosis. Demikian juga kalau hanya salah satunya, misalnya heparnya rusak, ya ginjalnya masih bagus, jadi juga tidak memerlukan perubahan dosis ya. Nah, efek samping dia yaitu gangguan saluran cerna seperti nausea, muntah, ya, pening, alergi, ya, ruam kulit, dan yang penting juga di sini adalah trombositopenia, ya, menurunnya jumlah trombosit. Nah, terutama jika obat ini diberikan lebih dari 10 hari, ya. Dan juga dia akan terjadi sindrom serotonin ya. Yang sindrom serotonin ini dia gejalanya itu demam, otot kaku dan kejang-kejang ya. Jika dia diberikan bersamaan dengan makanan yang kaya tiramin ya, contohnya adalah bukan tiramisu ya, tapi tiramin. Oke. Contohnya adalah keju, ikan asin dan sebagainya ya. Nah, obat-obat depresi golongan SSRI ya, yaitu golongan obat depresi ya, golongan SSRI. Seperti apa itu? Prozac ya, seperti itu. Dan obat-obat MAOI ya, monoamine oxidase inhibitor. Oke. Dia juga akan menyebabkan sindrom serotonin. Dan dia akan menyebabkan neuropati periferi atau bahasa Inggris peripheral neuropati ya, yaitu radang pada nefron. Neuro ya. Gangguan ya pada neuro yang di periferi. Jadi orang itu akan rasanya kesemutan di jari-jari kaki, kesemutan ya. Nah, dia juga dapat menyebabkan optik neuritis. Apa itu? Gangguan saraf mata. Ya, terutama jika diberikan lebih dari 28 hari. Kenapa? Karena biasanya ya orang memberikan dengan dosis besar ya. Nah, dan juga dalam jangka waktu yang lama ya dapat terjadi gangguan saraf mata. Nah, kita menyelesaikan tadi apa? Linezolid ya. Nah, sekarang kita masuk ke obat yang ketiga yaitu asam fusidat atau fusidic acid ya. Nah, kalau kalian lihat strukturnya ini ya adalah mempunyai struktur cincin steroid. Nah, ini mana steroidnya? Ini dan ini steroidnya. Nah, obat ini dihasilkan oleh jamur Fusidium, makanya disebut fusidat ya, Fusidium coccineum, Mucor rhamnianus dan Isaria cogana. Oke. Nah, mekanisme kerjanya ya menghambat sintesis protein dengan menghambat produksi faktor perpanjangan G
ya, atau bahasa Inggrisnya elongation factor G. Jadi EF itu elongation factor G, ya, dari ribosom. Nah, asam fusidat ini biasanya digunakan sebagai krim, obat mata, tablet maupun injeksi. Ya. Spektrum antibakterinya dia aktif terhadap bakteri gram positif, ya, seperti Staphylococcus, Streptococcus, ya, Corynebacterium, ya, termasuk juga MRSA, apa itu MRSA? Methicillin resistant Staphylococcus aureus, ya. Jadi memang dia apa? Lebih ke arah gram positif, ya. Juga aktif terhadap Mycobacterium leprae, ya. Jadi mikobakteria yang menyebabkan lepra, itu penyakit kusta, ya. Dan sedikit aktif. Jadi dia lebih aktif kepada kusta, ya, tapi hanya sedikit saja aktifnya terhadap TBC, ya, Mycobacterium tuberculosis. Oke. Bersifat bakteriostatik, oke. Sering dipakai untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh Staph aureus. Dan Staph epidermidis. Jadi kalau infeksi kulit kebanyakan adalah karena flora atau bakteri yang ada di kulit kita, ya, yaitu banyaknya Staph aureus dan Staph epidermidis. Tapi juga untuk jerawat, ya. Jadi dia juga bisa dipakai untuk merawat jerawat, ya, yang disebabkan oleh bakteri Cuticabrium. Cuticabrium acnes, ya, Agnes. Nah, efek sampingnya yaitu kerusakan hepar, ya, reversible. Tapi reversible untungnya, ya. Dan dapat melewati plasenta sehingga dapat jadi toksik untuk embrio. Resistensi terhadap Staph aureus disebabkan karena mutase pada enzim yang disebut FUS-A, ya, dan enzim FUS-B, yaitu gen-gen yang mengoreksi jadi kan dia ada beberapa Staph aureus yang sudah resisten, ya, karena adanya mutasi, ya, bukan mutase tapi mutasi, ya, dia ganti sendiri nih bahasa Inggrisnya nih. Sok tahu ini Google ini ganti sendiri, ya. Jadi dia memutasi pada FUS-A dan FUS-B, ya. Nah, yaitu gen-gen yang mengkodekan EFG tadi, ya. Nah, mutasi ini menyebabkan perubahan pada EFG. G itu ingat nggak? Elongation, ya, sehingga tidak dapat diikat oleh asam fusidat, ya. Jadi ada resistensinya juga terhadap ini, ya. Oke. Oke, ini saja untuk farmakologi 2, ya. Nanti kita akan bisa teruskan dengan biofarmasetika. Apakah kalian ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba kalian nyalakan videonya, kita screenshot dulu, ya, untuk yang farmakologi. Nanti kita akan teruskan dengan biofarmasetika. Atep di mana, Tep? Lagi di rumah sakit, Pak. Oh, kerja, ya. Iya, iya, Pak. Oke. Supaya ini, ya. 1, 2, 3.
Oke, nah kita istirahat dulu. Saya lihat dulu. Saya sudah ini belum ya? Saya sudah. Nah, sudah. Oke. Sekarang boleh kita break dulu 5 menit ya. Terus nanti kita terusin dengan yang biofarmasetika ya. Baik, Pak.